Halo, senang sekali bisa kembali lagi bareng kamu di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba menyelami satu topik yang sangat manusiawi tapi sering banget disalahpahami. Rasa duka atau grief. Sumber kita kali ini dari bab 14 buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Keren banget judulnya ya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih, apa sih sebenarnya rasa duka itu berdasarkan pandangan dari bab ini. Kita bakal lihat kalau duka itu ternyata, lebih luas dari sekedar sedih karena ditinggal meninggal. Dan kenapa juga, menurut Dr. Smith, insting kita buat nahan atau menghindarinya itu malah bisa jadi, masalah baru. Oke? Siap ya? Kita bedah bareng pemikiran ini. Tentu. Bab 14 ini memang menawarkan sudut pandang yang menarik banget bahwa duka itu bukan sesuatu yang aneh, bukan penyakit, tapi ya bagian normal dan alami dari jadi manusia gitu. Sebuah proses yang cakupannya mungkin jauh lebih luas dari yang kita bayangkan sehari-hari. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Satu hal yang langsung ditekankan di bab ini. Duka cita itu nggak cuma karena kematian. Sumber ini bilang kalau berbagai bentuk akhir yang signifikan dalam hidup kita itu juga bisa memicu respons duka yang sama kuatnya. Pernah nggak sih kamu sadar kalau rasa kehilangan setelah putus cinta, atau kehilangan pekerjaan idaman, atau bahkan perubahan drastis kondisi kesehatan itu sebenarnya juga duka? Iya, itu poin krusial banget. Dr. Smith menegaskan, duka itu respons alami kita terhadap segala bentuk kehilangan yang berarti. Jadi, ya putusnya hubungan penting, kehilangan pekerjaan yang mungkin jadi bagian identitas kita, atau dapat diagnosis penyakit kronis, pindah rumah ninggalin lingkungan lama, semua itu kehilangan yang sah loh, dan bisa banget memicu duka. Mengakui ini aja udah bisa mengubah cara kita lihat gejolak emosi setelah kejadian kayak gitu. Jadi nggak merasa, kok aku gini banget ya, atau lebay nggak sih? Bener banget. Rasanya ini membebaskan ya. Jadi tahu kalau sedih mendalam karena misalnya kehilangan pekerjaan itu bukan lebay, tapi ya memang wajar. Itu bentuk duka. Ini kan jadi memperluas pemahaman kita soal emosi ini. Nah, setelah tahu cakupannya lebih luas, pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya duka itu? Sumber ini punya penjelasan menarik. Betul. Dr. Smith menyoroti sesuatu yang mungkin sering kita lewatkan. Duka itu nggak cuma terasa di hati atau pikiran, tapi juga di badan. Rasa sakitnya itu bisa muncul secara emosional dan fisik. Sumber ini jelas banget menyebutkan dualitas ini. Dan yang penting nih digarisbawahi, ini sama sekali bukan tanda lemah atau gagal. Justru ini bagian dari respons universal kita saat menghadapi kehilangan besar. Badan dan pikiran kita itu merespon barengan. Wah, ini penting banget sih. Artinya rasa capek luar biasa yang nggak jelas sebabnya setelah kehilangan, atau sakit kepala terus-menerus, nyeri otot nggak jelas, masalah pencernaan tiba-tiba muncul, itu semua bisa jadi cara badan kita mengekspresikan duka. Jadi bukan cuma sedih di kepala, tapi pengalaman utuh ya. Mengingat ini bisa bantu kita lebih berbelas kasih sama diri sendiri pas lagi ngalamin. Dan pemahaman bahwa ini normal, bahwa badan kita memang bisa bereaksi gitu terhadap kehilangan emosional. Itu aja udah langkah awal menuju pemulihan. Bukan berarti ada yang salah sama kita, tapi kita lagi menjalani proses manusiawi yang memang berat. Tahu ini aja bisa ngurangin sedikit beban bingung atau rasa bersalah karena merasa, kok aku nggak kuat ya? Nah, kalau rasanya bisa seintens itu, baik emosi maupun fisik, wajar dong kita nanya. Terus apa yang bisa bantu? Disinilah pandangan Dr. Smith jadi menarik banget. Sumber ini bilang, bantuan dalam konteks duka itu sering disalahartikan. Bantuan sejati menurut bab ini bukan soal ngilangin sakitnya instan, maksa lupa, atau buru-buru move on. Terus apa dong bantuan itu? Nah, ini dia salah satu inti pesan bab 14. Bantuan di sini lebih ke arah validasi pengalaman. Artinya, kadang bantuan terbesar itu cuma sekedar tahu dan diakui kalau apa yang kamu rasakan, gejolak emosi yang mungkin rasanya kacau, intensitas sakitnya, itu semua bagian normal dari proses duka. Nggak ada yang salah sama kamu karena merasakan itu semua. Jadi, validasi ini maksudnya pengakuan kalau apa yang kamu rasain itu nyata, wajar, bisa dimengerti, bahkan tanpa harus diperbaiki, itu sendiri udah jadi sumber kekuatan dan bantuan. Cukup dengan tahu, oh, rasa sakit ini, hampa ini, marah ini wajar kok dalam situasi kayak gini. Itu udah bisa meringankan beban sendirian dan bingung. Ini bagian yang sangat menarik menurutku.
Tepat, bantuan di sini bukan soal solusi cepat atau jalan pintas. Penulis seolah bilang kalau bantuan itu lebih tentang nemenin prosesnya, memahami dinamikanya, dan yang paling penting, mengakui keabsahannya. Ketika kamu atau orang sekitar mengakui kalau pengalamanmu, seberat apapun itu, adalah respons manusiawi yang wajar, itu bentuk dukungan yang kuat banget. Ini melawan tekanan baik dari dalam atau luar, untuk cepat sembuh dong, atau jangan cengeng lah. Rasanya ini penting banget buat diingat ya. Soalnya budaya kita seringkali kan dorong buat cepat bangkit, kuat, jangan lama-lama sedih. Padahal menurut sumber ini, justru validasi dan penerimaan kalau perasaan itu normal, itu langkah krusial. Ini mengubah cara kita mikir soal dukungan pas berduka. Tentu aja, karena duka bisa terasa begitu menyakitkan dan luar biasa. Dr. Smith bahkan pakai kata kayak tak tertahankan, intolerable, dan menakutkan, terrifying buat gambarin potensi intensitasnya. Respons insting kita mungkin ya coba blokir aja. Siapa sih yang mau lama-lama ngerasain kayak gitu? Rasa sakitnya bisa hebat banget dan luas sampai rasanya mengancam. Jadi ya kecenderungan alami kita itu dorong aja menjauh kalau bisa. Masuk akal banget. Kayak refleks otomatis gitu ya. Kena panas, langsung tarik tangan. Kena sakit emosional yang membakar, instingnya ya matiin aja. Hindari, cari pengalihan. Atau bangun tembok kekuatan biar nggak kerasa sama sekali. Betul, dan mekanisme pertahanan ini bisa muncul dalam banyak bentuk yang mungkin nggak selalu kita sadari sebagai upaya memblokir duka. Bisa jadi nyebukin diri ekstrim sama kerjaan atau aktivitas lain, hindarin tempat atau obrolan yang ngingetin soal kehilangan, atau jadi sinis atau marah secara umum, bahkan pakai alkohol, obat, atau perilaku kompulsif lain buat numpulin perasaan. Semua ini bisa jadi cara bawah sadar kita untuk nggak menghadapi rasa sakit duka secara langsung. Nah, disinilah inti masalah yang diangkat Dr. Smith di bab ini. Waktu kita terus-terusan coba blokir atau neken duka, ada konsekuensi yang nggak terduga. Menurut sumber ini, kita malah bisa berakhir merasa hampa, mati rasa, numb, dan ironisnya justru makin susah nemuin makna atau terlibat lagi sama kehidupan. Ada semacam efek domino yang menarik. Penulis nyebutin, kalau pas kita matiin akses ke satu emosi, kayak duka, kita cenderung matiin akses ke semua emosi. Ini poin yang penting banget buat direnungkan. Bayangin aja panel kontrol emosi gitu ya. Usaha kita buat matiin saklar duka yang sakit itu, ternyata nggak sengaja juga ngeredupin atau bahkan matiin saklar gembira, deket, semangat, sayang. Kalau kita sambungin ke gambaran lebih besar, ini artinya memblokir rasa sakit duka terus-menerus itu bisa tanpa sadar ngerusak kemampuan kita buat ngerasain spektrum penuh emosi manusiawi. Wow, ini implikasinya dalam banget ya. Dan mungkin ngejukin buat banyak orang. Jadi, upaya buat ngelindungin diri dari sakit malah bisa jadi penjara yang bikin kita asing sama perasaan-perasaan positif yang bikin hidup berarti. Kayak pedang bermata dua ya. Kita kira aman dari luka, taunya kehilangan kemampuan buat ngerasain hangat juga. Tepat sekali. Konsekuensi jangka panjangnya bisa signifikan buat kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kamu mungkin ngerasa aman dari tusukan sakitnya duka, tapi hidup juga jadi terasa datar, abu-abu, kurang warna, susah buat bener-bener nyambung sama orang lain, atau nemuin lagi semangat. Kamu ada tapi nggak bener-bener hidup. Ini jadi munculin pertanyaan penting buat refleksi kita. Gimana pemahaman ini ngubah cara kamu mandang, atau mungkin deketin emosi-emosi sulit dalam hidupmu? Pernah nggak kamu sadar ada kecenderungan buat matiin rasa pas hadapi kesulitan? Dan apakah kamu mulai lihat kemungkinan dampaknya ke spektrum emosi yang lain? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungin jujur. Mungkin kita sering anggap kemampuan buat nggak ngerasain itu bentuk kuat atau tahan banting. Tapi sumber ini nyadarin kita ada harganya loh. Kekuatan yang kita tunjukin dengan nahan duka, itu malah bisa bikin kita hilang koneksi sama perasaan lain yang bikin hidup terasa hidup. Kayak sukacita, keintiman, atau bahkan sekedar rasa damai. Dr. Smith seolah ngajak kita lihat paradoks ini. Bahwa justru dengan berani merasakan secara utuh, termasuk sakitnya duka, itu malah jadi jalan buat akhirnya bisa kembali merasakan kegembiraan, makna, dan keterlibatan penuh dalam hidup. Ini bukan berarti kita harus tenggelam dalam duka selamanya ya. Tapi ngasih ruang buat duka di proses alami, itu bagian penting dari perjalanan kembali ke keutuhan emosional. Ini soal integrasi, bukan eliminasi paksa. Jadi, artinya apa nih semua kalau kita rangkum? Intinya,
Bab 14 dari buku Dr. Smith ini ngasih beberapa pengingat penting. Pertama, duka itu normal dan luas cakupannya. Bisa muncul dari banyak jenis kehilangan, nggak cuma kematian. Kedua, duka bisa terasa di badan, bukan cuma di pikiran. Ketiga, bantuan sejati seringkali berupa validasi, bukan solusi instan. Dan keempat, yang mungkin paling penting, usaha terus-menerus buat hindarin atau blokir duka itu punya sisi negatif signifikan. Ngeredupin kemampuan kita ngerasain semua emosi. Memahami ini langkah awal yang penting. Perspektif yang bagus buat merangkumnya, ini mengubah narasi soal duka ya. Bukan lagi sebagai musuh yang harus cepat dimusnahkan atau sesuatu yang memalukan buat dirasain. Tapi sebagai bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia yang kaya dan kompleks. Prosesnya mungkin sakit, tapi ngehadapinnya dengan pemahaman dan belas kasih ke diri sendiri, bukan penolakan, bisa jadi kunci buat nggak cuma lewatin badai, tapi juga nemuin lagi pelangi setelahnya. Jadi, kesimpulan utama dari eksplorasi kita hari ini berdasarkan bab 14 buku Dr. Smith, duka itu lebih dari sekedar sedih atas kematian. Ia adalah respons alami manusia terhadap kehilangan berarti dalam bentuk apapun. Dan upaya gigih buat menekannya, meskipun terasa melindungi, berisiko mematikan kemampuan kita untuk merasakan seluruh spektrum emosi yang membuat kita merasa hidup. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih yang bisa kamu bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut yang dibangun langsung dari gagasan di sumber ini. Mungkinkah dengan secara sadar mengakui dan memberi ruang pada duka, sekalipun prosesnya nggak nyaman dan menyakitkan, kita justru secara paradoks membuka jalan bagi diri kita untuk akhirnya bisa kembali terlibat penuh dengan kehidupan? Mungkinkah dengan berani menghadapi musim dingin emosional ini, kita justru memberi kesempatan pada musim semi dengan segala kehangatan dan warnanya untuk akhirnya datang? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan tentang keberanian merasakan. Pemikiran yang kuat banget buat menutup diskusi kita. Mengizinkan diri merasakan pahit sebagai bagian dari proses untuk bisa kembali merasakan manisnya hidup secara utuh. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kamu. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.